I have come as a president of the Republic of Uganda, and also I am speaking as a great man who is the conqueror of the British Empire. Bayangkan, jika suatu pagi Anda bangun dan mengetahui bahwa presiden negara Anda bisa memerintahkan seseorang dibunuh hanya karena dianggap tidak setia. Bayangkan, jika tetangga Anda tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan bayangkan, jika ribuan mayat ditemukan mengambang di sungai, sementara rakyat hidup dalam ketakutan untuk sekedar berbicara. Ini bukan kisah dari film horor. Ini adalah Uganda pada tahun 1970-an. Di bawah kekuasaan seorang pria yang pernah menjadi juara tinju tentara kolonial Inggris, lalu berubah menjadi salah satu diktator paling kejam dalam sejarah modern. Namanya adalah Idi Amin Dada. Selama 8 tahun pemerintahannya, antara 100.000 hingga setengah juta orang diyakini kehilangan nyawa, lawan politik diburu, hakim dibunuh, tokoh agama dieksekusi, seluruh kelompok etnis menjadi target pembantaian. Namun yang paling mengejutkan, di balik semua kekejaman itu, Idi Amin tetap tampil di depan kamera dengan senyum lebar, seragam penuh medali, dan gelar-gelar aneh yang diberikan kepada dirinya sendiri. Bagaimana seorang mantan tentara bisa mengubah sebuah negara menjadi kerajaan teror, dan bagaimana akhirnya sang jagal Uganda jatuh dari puncak kekuasaan. Inilah kisah lengkap Idi Amin, diktator yang membuat dunia ketakutan. Jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai sang jagal Uganda, Idi Amin hanyalah seorang anak laki-laki yang lahir di tengah kemiskinan di wilayah barat laut Uganda. Bahkan hingga hari ini, tanggal pasti kelahirannya masih menjadi misteri. Beberapa sumber menyebutnya tahun 1925, sementara sumber lain menyebutnya tahun 1928. Ketidakjelasan itu bukanlah hal yang aneh. Pada masa kolonial, pencatatan kelahiran di daerah-daerah terpencil Uganda masih sangat terbatas. Yang pasti, Amin lahir di sebuah Uganda yang masih berada di bawah kekuasaan Imperium Britania. Sebuah negeri yang kaya akan sumber daya alam, tetapi rakyatnya hidup dalam berbagai keterbatasan. Masa kecil Amin jauh dari kata istimewa. Ia berasal dari keluarga sederhana dan tidak memperoleh pendidikan formal yang tinggi. Banyak sejarawan bahkan meyakini bahwa kemampuan membaca dan menulisnya sangat terbatas dibandingkan para pemimpin dunia lainnya. Namun Amin memiliki sesuatu yang tidak bisa diajarkan di sekolah, kekuatan fisik. Sejak muda, tubuhnya tumbuh jauh lebih besar dibanding teman-teman sebayanya. Dengan tinggi lebih dari 190 cm dan postur yang sangat atletis, Amin dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Ia dikenal sebagai sosok yang kuat, berani, dan tidak mudah takut menghadapi siapapun. Kemampuan fisiknya kemudian membawanya ke dunia olahraga. Pada usia muda, Amin mulai menekuni tinju. Bakatnya berkembang pesat. Ia memenangkan berbagai kompetisi lokal hingga akhirnya menjadi juara tinju kelas berat Uganda selama beberapa tahun berturut-turut. Di atas ring, Amin belajar satu hal yang kelak sangat mempengaruhi cara berpikirnya, bahwa kekuatan seringkali lebih dihormati daripada kata-kata, dan pelajaran itu akan terus ia bawa sepanjang hidupnya. Pada tahun 1946, ketika usianya masih sangat muda, Amin bergabung dengan King's African Rifles atau KAR, pasukan militer kolonial Inggris yang bertugas menjaga wilayah Afrika Timur. Bagi banyak pemuda Uganda saat itu, bergabung dengan militer adalah salah satu jalan untuk keluar dari kemiskinan.
Di dalam militer, Amin menemukan lingkungan yang sangat cocok dengan karakternya, disiplin keras, hierarki kekuasaan, dan penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Karirnya berkembang relatif cepat. Para atasannya melihat Amin sebagai sosok yang tangguh secara fisik dan berani menjalankan perintah. Pada awal tahun 1950-an, ia dikirim ke Kenya untuk membantu Inggris menghadapi pemberontakan Mau Mau. Konflik tersebut merupakan salah satu perang kolonial paling brutal yang pernah terjadi di Afrika Timur. Di sana, Amin menyaksikan langsung bagaimana kekerasan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, penangkapan massal, penyiksaan, eksekusi terhadap orang-orang yang dianggap musuh negara. Lingkungan seperti itulah yang membentuk pandangan Amin tentang dunia. Bagi dirinya, kekuasaan bukanlah soal diplomasi. Kekuasaan adalah soal siapa yang memiliki senjata dan siapa yang mampu membuat lawannya takut. Tahun 1962 menjadi titik balik besar. Setelah puluhan tahun berada di bawah pemerintahan Inggris, Uganda akhirnya merdeka. Negara baru itu dipenuhi harapan. Rakyat membayangkan masa depan yang lebih baik. Namun di balik perayaan kemerdekaan, berbagai persaingan politik dan etnis mulai tumbuh. Di tengah situasi tersebut, karir Amin justru semakin bersinar. Ia menjadi salah satu perwira militer paling menonjol di Uganda. Kemampuannya membangun hubungan dengan tentara membuat pengaruhnya terus meningkat. Presiden Uganda saat itu, Milton Obote, melihat Amin sebagai sekutu yang berharga. Obote membutuhkan dukungan militer dan Amin membutuhkan dukungan politik. Hubungan keduanya awalnya sangat erat, bahkan Amin dipercaya untuk memimpin berbagai operasi militer penting. Namun semakin besar kekuasaan yang dimiliki Amin, semakin besar pula kekhawatiran yang muncul di kalangan elit pemerintah. Desas-desus mulai beredar. Ada tuduhan bahwa Amin terlibat dalam penyelundupan emas, gading, dan senjata dari wilayah Kongo yang sedang dilanda konflik. Meski tuduhan tersebut sulit dibuktikan secara penuh, kecurigaan terhadapnya terus meningkat. Obote mulai mempertanyakan loyalitas orang yang dulu sangat ia percayai. Di sisi lain, Amin juga mulai merasa bahwa dirinya memiliki dukungan yang jauh lebih besar dibanding presiden. Ia dicintai oleh banyak tentara, ia populer di kalangan masyarakat tertentu, dan yang paling penting, ia mengendalikan kekuatan bersenjata. Situasi semakin memanas menjelang tahun 1971. Hubungan antara Obote dan Amin berubah menjadi pertarungan diam-diam untuk memperebutkan kendali negara. Keduanya sama-sama tahu bahwa hanya satu orang yang akan keluar sebagai pemenang. Kesempatan itu akhirnya datang pada Januari 1971 saat Presiden Milton Obote menghadiri konferensi persemakmuran di Singapura. Amin melihat peluang yang tidak akan datang dua kali. Pada pagi hari tanggal 25 Januari 1971, pasukan yang setia kepadanya mulai bergerak. Tank-tank mulai memasuki jalan-jalan utama Kampala. Bandara diamankan, stasiun radio nasional dikuasai, gedung-gedung pemerintah dikepung. Dalam hitungan jam, kendali negara berpindah tangan. Kudeta berlangsung begitu cepat hingga hampir tidak ada perlawanan berarti. Ketika rakyat Uganda menyalakan radio mereka, sebuah pengumuman mengejutkan terdengar. Militer telah mengambil alih pemerintah. Milton Obote tidak lagi berkuasa dan Uganda kini berada di bawah kepemimpinan Jenderal Idi Amin. Yang ratusan tentara yang dianggap loyal kepada Milton Obote menghilang. Banyak di antara mereka tidak pernah ditemukan kembali. Keluarga mereka hanya menerima kabar bahwa kerabat mereka telah ditahan. Lalu tidak ada lagi informasi setelah itu. Tak seorang pun tahu bahwa gelombang teror baru saja dimulai dan Uganda sedang melangkah menuju salah satu periode paling berdarah dalam sejarah Afrika modern. Selama 8 tahun berikutnya, negara itu akan berubah menjadi tempat di mana ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebuah negeri yang diperintah bukan dengan hukum, melainkan dengan teror. Dan di puncak semua itu berdiri satu nama, Idi Amin Dada. Janji, sebuah mesin teror sedang dibangun dan mesin itu akan menelan ribuan nyawa. Setelah berhasil menggulingkan Milton Obote, Amin segera menghadapi satu masalah besar.
Ia tidak mempercayai siapapun. Setiap orang yang pernah dekat dengan pemerintahan lama dianggap sebagai ancaman. Setiap perwira militer yang memiliki pengaruh dianggap berpotensi melakukan kudeta, dan setiap kritik dipandang sebagai pengkhianatan. Paranoia menjadi fondasi pemerintahannya. Semakin lama ia berkuasa, semakin besar rasa curiganya terhadap semua orang di sekelilingnya. Target pertama adalah kelompok etnis Acholi dan Lango, dua kelompok yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung militer Uganda di bawah Presiden Milton Obote. Bagi Amin, keberadaan mereka adalah ancaman langsung terhadap kekuasaannya. Maka dimulailah salah satu pembersihan etnis paling berdarah dalam sejarah Uganda modern. Ribuan tentara Acholi dan Lango dipanggil ke markas-markas militer dengan berbagai alasan. Sebagian diberitahu bahwa mereka akan mengikuti pelatihan, sebagian lagi dipanggil untuk pemeriksaan administrasi. Namun banyak dari mereka tidak pernah kembali. Di sejumlah barak militer, eksekusi massal dilaporkan terjadi secara diam-diam. Para korban dibariskan, kemudian ditembak tanpa pengadilan. Sebagian saksi yang selamat menggambarkan bagaimana tubuh-tubuh korban ditumpuk begitu saja sebelum dikuburkan dalam kuburan massal. Dalam beberapa kasus, tentara bahkan menggunakan kendaraan lapis baja untuk menghancurkan tubuh para tahanan. Keluarga korban tidak pernah menerima penjelasan resmi. Mereka hanya mengetahui bahwa ayah, saudara, atau anak mereka tiba-tiba menghilang, dan semakin mereka bertanya, semakin besar resiko mereka ikut menjadi korban berikutnya. Tetapi pembantaian itu tidak berhenti pada kelompok etnis tertentu. Seiring berjalannya waktu, siapapun bisa menjadi target. Politisi, akademisi, jurnalis, hakim, dokter, bahkan anggota pemerintah sendiri. Tidak ada yang benar-benar aman. Untuk memastikan teror dapat dijalankan secara sistematis, Amin memperkuat badan intelijen yang dikenal sebagai State Research Bureau atau SRB. Di atas kertas, SRB adalah lembaga keamanan negara. Namun bagi rakyat Uganda, nama itu menjadi simbol ketakutan. Markas utama mereka ada di Nakasero, Kampala. Sebuah bangunan yang oleh para penyintas disebut sebagai salah satu tempat paling mengerikan di Afrika pada masanya. Orang-orang yang dibawa ke sana seringkali tidak pernah keluar hidup-hidup. Mereka ditahan tanpa dakwaan, tanpa pengacara, dan tanpa hak untuk membela diri. Berbagai kesaksian menggambarkan metode penyiksaan yang brutal. Tahanan dipukul selama berjam-jam, disetrum, digantung dalam posisi menyakitkan, dibiarkan kelaparan berhari-hari, dan dipaksa mengaku atas kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Beberapa penyintas bahkan menceritakan bahwa para tahanan dipaksa menyaksikan penyiksaan terhadap sesama tahanan untuk menghancurkan mental mereka. SRB tidak hanya bertugas mencari musuh, mereka bertugas menciptakan ketakutan. Karena rezim Amin memahami satu hal, rakyat yang ketakutan akan lebih mudah dikendalikan. Setiap malam, kendaraan tanpa tanda sering terlihat melintasi jalan-jalan di Kampala. Mereka datang tanpa peringatan, tanpa surat penangkapan, dan tanpa identitas resmi. Seseorang akan diseret keluar dari rumahnya, kadang di depan istri dan anaknya, kadang di depan seluruh tetangga. Lalu kendaraan itu pergi, dan orang tersebut tidak pernah terlihat lagi. Fenomena ini menjadi begitu umum hingga masyarakat Uganda memiliki istilah sendiri untuk orang-orang yang menghilang. Tidak ada pengadilan, tidak ada proses hukum, hanya ketidakpastian dan ketakutan. Keluarga korban sering mendatangi kantor polisi, rumah sakit, penjara, dan kantor pemerintahan. Namun jawaban yang mereka terima hampir semua sama. Kami tidak tahu di mana dia berada. Padahal banyak dari mereka sebenarnya sudah menjadi korban eksekusi. Seiring bertambahnya jumlah korban, muncul pemandangan mengerikan di sepanjang Sungai Nil. Nelayan mulai menemukan mayat-mayat mengambang, kadang satu, kadang puluhan, dan beberapa dalam kondisi mengenaskan. Sebagian terikat, sebagian lain menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Mayat-mayat itu terbawa arus hingga ratusan kilometer dari tempat mereka dibunuh. Banyak laporan menyebutkan bahwa jumlah korban yang dibuang ke sungai begitu besar, hingga buaya-buaya di Sungai Nil sering terlihat memakan jasad manusia. Bagi dunia luar, kisah-kisah itu terdengar seperti cerita horor. Namun bagi rakyat Uganda, itu adalah kenyataan sehari-hari. Setiap pagi, mereka hidup dengan pertanyaan yang sama. Apakah hari ini mereka masih selamat? Ataukah malam nanti giliran mereka yang akan dijemput?
Teror Amin juga mulai menargetkan tokoh-tokoh penting negara. Salah satu korban paling terkenal adalah Benedicto Kiwanuka, mantan Perdana Menteri Uganda yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Kiwanuka dikenal sebagai sosok yang berani mempertahankan supremasi hukum. Ia menentang penahanan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah. Keberaniannya membuatnya menjadi ancaman bagi Amin. Pada tahun 1972, pria itu diculik langsung dari ruang sidang oleh aparat keamanan. Ia dibawa pergi ke hadapan para saksi dan tidak pernah terlihat hidup lagi. Peristiwa tersebut mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada seluruh negeri. Jika Ketua Mahkamah Agung bisa menghilang tanpa jejak, maka tidak ada seorang pun yang aman. Ironisnya, di saat rakyat hidup dalam ketakutan, Idi Amin justru menikmati masa-masa paling kuat dalam hidupnya. Ia tampil di televisi, mengadakan parade militer, membagikan pidato yang penuh lelucon dan ancaman. Ia mulai membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang tak terkalahkan. Namun semakin besar kekuasaannya, semakin besar pula jumlah korban yang berjatuhan, dan dunia internasional perlahan mulai menyadari bahwa Uganda tidak lagi dipimpin oleh seorang presiden biasa. Negara itu kini berada di bawah kendali seorang diktator yang menggunakan teror sebagai alat utama untuk mempertahankan kekuasaan, dan tragedi yang lebih besar masih menunggu di tahun-tahun berikutnya. Jika pembantian dan teror di dalam negeri dilakukan secara diam-diam, maka pada tahun 1972, Idi Amin melakukan sesuatu yang disaksikan seluruh dunia. Sebuah keputusan yang bukan hanya menghancurkan puluhan ribu kehidupan, tetapi juga meruntuhkan fondasi ekonomi Uganda. Pada tanggal 4 Agustus 1972, Amin membuat pengumuman yang mengejutkan. Dalam sebuah pidato, ia mengklaim bahwa Tuhan datang kepadanya dalam mimpi. Menurut pengakuannya, Tuhan memerintahkannya untuk mengusir seluruh warga keturunan Asia dari Uganda. Kira Amin, kritik bukanlah hak. Kritik adalah ancaman, dan ancaman harus disingkirkan. Orang-orang yang berani mempertanyakan kebijakan pemerintah mulai menjadi target aparat keamanan. Jurnalis dibungkam, akademisi diawasi, politisi oposisi ditangkap, dan bahkan pejabat negara yang dianggap tidak cukup loyal dapat menghilang kapan saja. Salah satu kasus paling terkenal adalah Benedicto Kiwanuka. Sebagai hakim tertinggi, Kiwanuka berusaha mempertahankan prinsip hukum dan menentang praktik penahanan tanpa pengadilan yang dilakukan rezim. Sikapnya membuat Amin murka. 5 tahun kemudian, dunia kembali menyaksikan salah satu kejahatan paling terkenal dari rezim Amin. Korban kali ini adalah Janani Luwum, Uskup Agung Gereja Anglikan Uganda. Luwum bukanlah seorang politikus, ia bukan pemimpin militer, ia adalah pemimpin agama yang dihormati jutaan orang. Namun justru pengaruh moralnya itulah ia dianggap berbahaya. Saat pembunuhan dan penghilangan paksa semakin sering terjadi, Luwum mulai berbicara secara terbuka. Ia mengecam kekerasan pemerintah. Ia menuntut dihentikannya penangkapan sewenang-wenang. Ia membela mereka yang tidak mampu membela diri. Tindakan itu membuatnya menjadi salah satu musuh utama rezim. Pada Februari 1977, Luwum ditangkap bersama sejumlah pejabat pemerintah. Mereka dituduh merencanakan kudeta, tuduhan yang menurut banyak pengamat dibuat-buat. Tak lama kemudian, pemerintah mengumumkan bahwa Luwum tewas akibat kecelakaan mobil. Namun penjelasan itu langsung menimbulkan kecurigaan. Banyak saksi dan penyelidikan internasional menemukan indikasi kuat bahwa sang uskup sebenarnya dieksekusi oleh aparat keamanan. Kematian Janani Luwum memicu kemarahan dunia internasional. Gereja-gereja di berbagai negara mengecam rezim Amin. Pemerintah asing mulai menjauh dan reputasi Uganda semakin hancur di mata dunia. Tetapi di tengah kecaman internasional, Amin tampak tidak terganggu. Ia masih tampil percaya diri, masih menggelar parade militer, dan masih memberikan gelar-gelar megah kepada dirinya sendiri. Ia bahkan mulai menyebut dirinya sebagai presiden seumur hidup dan penakluk kekaisaran Inggris. Di matanya, ia adalah pemimpin yang tak terkalahkan, seorang penguasa yang mampu melakukan apapun tanpa konsekuensi. Namun sejarah menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan yang bertahan selamanya, dan tanpa disadari Amin, kehancuran rezimnya sudah mulai mendekat. Sebuah krisis internasional akan segera mempermalukannya di hadapan dunia.
Pada pertengahan tahun 1970-an, reputasi Idi Amin sudah memburuk di banyak negara. Laporan pembunuhan massal, penghilangan paksa, dan pelanggaran HAM terus bermunculan dari Uganda. Namun di tengah isolasi internasional itu, Amin menemukan sekutu baru di Timur Tengah. Ia semakin dekat dengan Libya dan berbagai kelompok pro-Palestina. Hubungan tersebut kemudian menyeret Uganda ke dalam salah satu krisis internasional paling terkenal dalam sejarah modern. Pada tanggal 27 Juni 1976, sebuah pesawat Air France yang terbang dari Tel Aviv menuju Paris dibajak oleh kelompok teroris yang mendukung perjuangan Palestina. Setelah melakukan beberapa pemberhentian, pesawat tersebut akhirnya diarahkan menuju Bandara Entebbe di Uganda. Disinilah dunia mulai mempertanyakan peran Idi Amin. Alih-alih bertindak sebagai pihak netral yang berusaha menyelamatkan para sandera, Amin justru terlihat bersahabat dengan para pembajak. Ia datang ke bandara, berbicara dengan mereka, berfoto di depan kamera, dan berusaha menampilkan dirinya sebagai tokoh penting dalam negosiasi internasional. Bagi banyak pengamat, tindakan Amin menunjukkan bahwa pemerintah Uganda setidaknya memberikan dukungan logistik kepada para pembajak. Ratusan penumpang ditahan di terminal bandara. Mereka hidup dalam ketakutan. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan dibebaskan atau dibunuh. Hari demi hari berlalu, sementara dunia menunggu dengan cemas. Namun ribuan kilometer dari Uganda, pemerintah Israel sedang menyiapkan operasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mereka memutuskan untuk tidak menyerah pada tuntutan para pembajak. Sebaliknya, Israel memilih melakukan misi penyelamatan yang sangat beresiko. Sebuah pasukan komando elit diterbangkan secara rahasia menuju Uganda. Mereka harus menempuh perjalanan lebih dari 4.000 km, menyusup ke negara yang dipimpin oleh salah satu diktator paling tidak dapat diprediksi di dunia, dan menyerang bandara yang dijaga tentara Uganda. Pada malam tanggal 3 Juli 1976, operasi itu dimulai. Pasukan Israel mendarat diam-diam di Entebbe. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menyerbu terminal. Baku tembak terjadi, para pembajak tewas, dan sebagian besar sandera berhasil dibebaskan. Operasi Entebbe langsung menjadi berita utama dunia. Banyak negara memuji keberanian dan keberhasilan misi tersebut. Namun bagi Idi Amin, peristiwa itu adalah penghinaan besar. Selama bertahun-tahun, ia membangun citra dirinya sebagai pemimpin kuat yang ditakuti. Kini, dunia menyaksikan pasukan asing masuk ke Uganda, menyelamatkan sandera, lalu pergi tanpa mampu dihentikan. Amin murka. Dan seperti yang terjadi dalam pemerintahannya, kemarahan itu segera mencari korban. Salah satu korban yang paling tragis adalah Dora Bloch, seorang wanita lanjut usia berkewarganegaraan Inggris Israel yang termasuk dalam rombongan sandera. Karena mengalami masalah kesehatan, Dora dibawa ke rumah sakit di Kampala sebelum operasi penyelamatan berlangsung. Akibatnya, ia tidak ikut dibebaskan bersama sandera lainnya. Seharusnya ia berada di tempat yang aman. Namun bagi rezim Amin, Dora menjadi simbol penghinaan yang harus dibalas. Beberapa hari setelah operasi Entebbe, aparat Uganda datang ke rumah sakit. Mereka menyeret Dora keluar dari tempat perawatan. Sejak saat itu, ia tidak pernah terlihat hidup lagi. Belakangan, jasadnya ditemukan dengan tanda-tanda kekerasan. Pembunuhan Dora Bloch memicu kemarahan internasional dan semakin memperburuk citra Uganda di mata dunia. Namun tragedi tidak berhenti di sana. Karena Kenya memberikan bantuan logistik kepada Israel selama operasi penyelamatan, Amin juga melampiaskan amarahnya kepada warga Kenya yang berada di Uganda. Berbagai laporan menyebutkan bahwa sejumlah warga Kenya menjadi sasaran intimidasi, penangkapan, dan kekerasan. Ketegangan diplomatik meningkat, Uganda semakin terisolasi. Tetapi dalam negeri, Amin tetap berusaha menunjukkan bahwa dirinya masih kuat. Padahal kenyataannya, pemerintahannya mulai retak dari dalam. Ekonomi yang hancur, korupsi yang merajalela, militer yang terpecah, dan rakyat yang hidup dalam ketakutan. Semua itu perlahan melemahkan fondasi kekuasaan. Namun kehancuran sesungguhnya datang pada tahun 1978. Dalam upaya mengalihkan perhatian rakyat dari krisis dalam negeri, Amin mengambil keputusan yang sangat berbahaya. Ia memerintahkan pasukannya untuk menginvasi wilayah Kagera di Tanzania. Alasan sebenarnya masih diperdebatkan. Sebagian mengatakan Amin ingin menunjukkan kekuatan militernya. Sebagian lain meyakini bahwa ia ingin membangkitkan nasionalisme untuk menyelamatkan popularitasnya yang terus merosot. Apapun alasannya, keputusan itu menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya.
Presiden Tanzania, Julius Nyerere, tidak tinggal diam. Berbeda dengan perkiraan Amin, Tanzania tidak hanya mempertahankan wilayahnya, mereka mempersiapkan serangan balasan besar-besaran. Pasukan Tanzania bergabung dengan kelompok oposisi Uganda yang selama bertahun-tahun ingin menggulingkan Amin. Perang pun pecah, dan kali ini Amin menghadapi musuh yang jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Pasukan Tanzania bergerak cepat, satu demi satu kota berhasil direbut. Banyak tentara Uganda kehilangan semangat bertempur, sebagian menyerah, sebagian melarikan diri, dan sebagian bahkan berbalik mendukung pihak lawan. Semakin lama perang berlangsung, semakin jelas bahwa rezim Amin berada di ambang kehancuran. Pada awal tahun 1979, pasukan gabungan Tanzania dan pemberontak Uganda mulai mendekati Kampala, ibu kota negara dan jantung kekuasaan Amin. Kota yang selama bertahun-tahun menjadi pusat pemerintahannya. Pada April 1979, Kampala akhirnya jatuh. Rezim yang dibangun melalui kudeta dan dipertahankan dengan teror resmi berakhir. Setelah 8 tahun berkuasa, sang jagal Uganda akhirnya tumbang. Ketika pasukan lawan memasuki ibu kota, Amin melarikan diri. Pertama ke Libya, kemudian ke Irak, dan akhirnya menetap di Arab Saudi. Yang mengejutkan, pria yang dituduh bertanggung jawab atas kematian antara 300.000 hingga 500.000 orang itu tidak pernah menghadapi pengadilan internasional, tidak pernah duduk di kursi terdakwa, dan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas ribuan korban yang berjatuhan selama pemerintahannya. Sebaliknya, ia menjalani kehidupan yang relatif nyaman di kota Jeddah, jauh dari tanah Uganda yang pernah ia kuasai dengan tangan besi. Pada tanggal 16 Agustus 2003, Idi Amin meninggal dunia akibat kegagalan organ di usia sekitar 78 tahun. Kematiannya menutup kisah hidup seorang diktator, namun tidak menghapus luka yang ditinggalkannya. Hingga hari ini, ribuan keluarga Uganda masih tidak mengetahui nasib pasti anggota keluarga mereka yang hilang. Banyak kuburan massal belum pernah ditemukan, banyak korban tidak pernah mendapatkan keadilan, dan banyak luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh. Nama Idi Amin tetap dikenang sebagai salah satu simbol paling gelap dari kekuasaan absolut, seorang pria yang memulai hidup sebagai petinju dan tentara, lalu naik menjadi presiden, namun memilih mempertahankan kekuasaannya melalui ketakutan, pembunuhan, dan teror. Kisahnya menjadi pengingat bahwa ketika kekuasaan tidak memiliki batas dan tidak ada yang mampu mengawasi pemimpinnya, sebuah negara dapat berubah menjadi penjara bagi rakyatnya sendiri. Dan dalam kasus Uganda, harga yang